Lalu kemudian ada pula kisah dalam Al-Quran, satu keluarga itu pembenci Nabi. Kalau Nabi Nuh, istrinya dan anaknya, suaminya Nabi. Kalau Nabi Lut, istrinya saja. Kalau kisah Asia binti Muzahim, suaminya. Kalau kisah Imran, beriman semuanya. Ini ada satu keluarga, suaminya, bininya, sama anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi ini, di hari yang ke-22 Ramadan 1445 Hijriah, berkat rahmat Allah kita masih diberi kekuatan untuk mengerjakan serangkaian ibadah-ibadah kita. Dan terkhusus kepada ibunda daripada jemaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya sakit itu bukanlah azab. Sakit itu merupakan penggugur daripada dosa-dosa, karena Allah ingin setiap hamba yang akan bertemu dengannya meninggalkan dosa itu dan bertemu dalam keadaan bersih. Itu sebabnya ketika kita ziarah, doa yang kita baca la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, tahur. Tahur itu dari kata toharoh, bersih. Insyaallah bersih. Maka itulah hakikat sakit yang menimpa orang-orang beriman. Intinya ketika sakit tidak menyalahkan Allah, bersabar, dan kita meyakini itulah jalan terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Dan sebenarnya Bapak Ibu banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan fadilah sakit. Jadi jangankan untuk menuntut ilmu, sakit itu ada fadilahnya. Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yusibul adha, ditimpa sakit atau terpijak duri dan lain sebagainya, illa hattat anhu sayyi'atuhu, melainkan berguguran dosa-dosanya. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini adalah pagi yang keempat di pertemuan bulan Ramadan tentang kajian kisah-kisah di dalam Al-Quran. Pada pagi ini kisah yang akan kita sampaikan sangat menarik sekali. Karena Al-Quran itu Bapak Ibu, kisahnya sangat lengkap. Ada orang-orang yang taat beriman kepada Allah, dan ada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ada orang-orang yang menjadi pengikut setia Rasulullah, dan ada pula yang menjadi musuh bebuyutan Rasulullah. Ada satu keluarga yang beriman sepenuhnya dengan Allah, sehingga keluarga itu dijadikan satu surat yang bernama Ali Imran.
Ali artinya keluarga. Imran yaitu bapa Imran, keluarga bapa Imran. Satu-satunya surat di Al-Quran yang bercerita tentang keluarga atau diberi nama keluarga ya surah Ali Imran itu. Karena memang datuknya ke atas dan cucunya ke bawah beriman semuanya kepada Allah. Lalu kemudian ada pula kisah dalam Al-Quran, satu keluarga itu pembenci Nabi. Kalau Nabi Nuh, istrinya dan anaknya, suaminya Nabi. Kalau Nabi Lut, istrinya saja. Kalau kisah Asia binti Muzahim, suaminya. Kalau kisah Imran, beriman semuanya. Ini ada satu keluarga, suaminya, bininya, sama anaknya. Bertiga, satu keluarga ini, itu memusuhi Nabi. Kira-kira keluarga siapa itu Bapak Ibu? Keluarga Abu Lahab. Tapi selama ini keluarga Abu Lahab itu yang kita kenal suami dengan istrinya saja. Anaknya nggak pernah kita dengar kisah anaknya. Maka kalau disebut suami istri mungkin kita katakan Abu Lahab. Tapi anaknya bagaimana? Memang jawaban Bapak Ibu betul, adalah satu keluarga itu keluarga Abu Lahab. Nah, siapa Abu Lahab? Dan siapa pula istrinya? Apakah istri Abu Lahab ini orang biasa-biasa saja atau orang hebat? Lalu bagaimana pula dengan anaknya? Sebenarnya siapa anak Abu Lahab ini? Dan siapa pula istrinya? Dia bukan orang sembarang istri anak Abu Lahab nih Bapak Ibu. Siapa kira-kira istri anak Abu Lahab? Anak Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Tapi mengapa mereka itu begitu benci dengan Rasulullah SAW? Itulah yang akan kita kisahkan 35 menit ke depan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kaidah dalam Al-Qur'an. Apabila Al-Qur'an itu mencela seseorang, maka matinya pasti su'ul khotimah. Siapa saja. Kalau Allah cela dia, maka matinya pasti su'ul khotimah. Siapa contohnya? Al-Walid ibni Mughirah yang kita kisahkan sebelum ini. Seorang petinggi kota Mekah yang dicela oleh Allah, sayaslana, kami akan masukkan dia ke neraka Sakor. Atau Abu Jahal. Ada enggak ayat tentang Abu Jahal? Surat Al-Alaq. Ara'aital ladzi abadan idza shalla. Tahukah engkau orang yang alladzi yanha idza shalla, yaitu seorang yang melarang seorang hamba salat. Nah, ayat ini bercerita tentang Abu Jahal. Maka Allah cela Abu Jahal sehingga matinya su'ul khatimah. Termasuk juga dengan Abu Lahab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, banyak sekali hikmah yang akan kita ambil dijadikan pelajaran dari kisah Abu Lahab ini. Kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla nara zata lahab. Wa imra'atuhu lamma hatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi dia sebut tangan. Nanti kita jelaskan kenapa disebut tangan. Dan sesungguhnya dia akan binasa. Ini akan nih Bapak Ibu. Orangnya masih hidup, maka sudah dikatakan binasalah Abu Lahab dan akan binasa. Ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Orangnya masih hidup, maka sudah diponis matinya su'ul khatimah. Kalau kita sebagai manusia biasa nggak bisa Bapak Ibu. Sejahat-jahat apapun orang ketika hidup, tidak boleh kita katakan dia sebagai ahli neraka. Tak boleh kita katakan dia ini pasti masuk neraka. Tak boleh.
Karena ucapan kita jauh dari wahyu. Sangat berpotensi sekali masuk kategori salah. Nah, beda dengan Al-Quran. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kenapa disebut harta benda? Karena nanti Abu Lahab dan istrinya ini menghabiskan hartanya itu untuk menyusahkan Rasul. Jadi ada orang-orang yang hartanya itu didermakan untuk memadamkan dakwah. Inilah contohnya. Dan kalau kita ambil ayat ini lalu kemudian kita bawakan kepada kehidupan hari ini, maka banyak orang yang menghabiskan hartanya miliaran dan mungkin bahkan triliunan untuk memadamkan cahaya Islam. Lalu kemudian kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya. Istri itu bahasa Arabnya zaujah. Tapi di sini tidak disebut zaujah, wamro'ah, dan perempuannya. Apa rahasianya sehingga disebut perempuannya, tidak disebut wa zaujatuhu, tidak disebut, dan istrinya hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Jadi ini kiasan yang luar biasa Bapak Ibu, yang menjelaskan tentang Abu Lahab, kemudian istrinya, kemudian anaknya nanti. Kaum muslimin Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Apa asbab turunnya ayat ini? Di dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul, sebab turun. Di dalam hadis ada namanya asbabul wurud, sebab hadis itu keluar. Ayat ini turun ketika perintah untuk mendakwahkan Islam terhadap keluarga-keluarga Rasul turunlah ketika itu. Karena Nabi sudah diangkat menjadi seorang Rasul. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan surat Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi kata Allah, wahai Jibril, sampaikan pesanku kepada Muhammad, cukup berdakwah sembunyi-sembunyi secara sir. Sekarang dakwahilah ahli keluarganya. Maka kemudian Rasulullah SAW mendakwahi ahli keluarganya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Rasulullah itu Bapak Ibu memiliki paman yang hebat-hebat. Ada namanya Hamzah, ada namanya Abbas, ada namanya Abu Thalib, dan Abu Lahab. Abu Lahab ini orang hebat Bapak Ibu. Karena disebut dia Abu Lahab. Abu artinya bapak. Lahab pakai B ya, Lahab bukan lahap. Kalau lahap makan lomak tuh. Lahab, Abu Lahab. Lahab tu artinya nyala api. Nyala api menunjukkan bahwasanya Abu Lahab ini orangnya putih ganteng. Makanya digelar itu. Jadi kalau dia ini orangnya putih, ganteng, tinggi, gagah. Sehingga dapat pula istri yang sangat cantik. Sehingga gelar istrinya itu Ummu Jamil. Jadi Jamil artinya cantik atau gagah, ibu yang cantik. Jadi kalau bapak nanti nengok istri cantik terus, berarti Ummu Jamil. Ummu Jamil dengan makna bahasa Arab. Nah, saking cantiknya istrinya ini sehingga orang-orang memanggilnya Ummu Jamil. Tapi namanya siapa? Bahkan Al-Quran itu tidak malah menyebut istrinya, perempuannya, Imro'ah. Nah, kalau di segi nasab, Abu Lahab ini nama aslinya adalah Abdul Uzza. Abd, hamba. Uzza, salah satu nama patung sesembahan orang Mekah. Karena orang dahulu ketika dia kagum dengan sesuatu, maka dibuatlah nama anaknya dengan nama patung itu. Uzza, Manat, Tawud, Jibti, dan banyak sekali nama-nama patung yang ada di sekitar Ka'bah. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir merupakan bangsa Quraisy.
Namanya paman Nabi karena Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin dan seterusnya adalah orang besar. Dan juga istrinya Abu Lahab ini juga orang besar. Namanya adalah Urwa atau Arwa. Urwa binti Harab binti Umayyah, saudara daripada Abu Sufyan. Artinya Bapak Ibu, istrinya Abu Lahab ini orang terpandang dari suku Quraisy. Abu Lahab juga orang terpandang, maka orang terpandang menikah sama orang terpandang. Abu Lahab ini sebenarnya bukan orang jahat dahulunya. Bahkan ada satu riwayat yang itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Abu Lahab ini ketika mendengar kabar dapat keponakan, yaitu anak Abdullah, anak abangnya, lahir, maka dia saking gembiranya. Dia sangat bergembira sekali, saking gembiranya, kemudian dia merdekakan budaknya. Begitulah penghormatan orang jahiliyah ketika kemenakan lahir. Artinya tak ada kebencian sama sekali. Kebencian itu nanti mulai di satu titik. Lalu kemudian Abu Lahab ini sayang dengan Muhammad kecil, sayang dengan keluarganya, akrab, dan juga bukan orang miskin, dia orang kaya, orang terpandang. Karena datuknya yang bernama atau ayahnya yang bernama Abdul Muttalib adalah orang yang memiliki sumur Zam-Zam. Karena ketika itu sumber kehidupan adalah siapa yang memiliki mata pencaharian tertentu. Nah, termasuk salah satunya adalah sumur Zam-Zam. Maka sumur Zam-Zam ini menjadi harta benda peninggalan daripada ayahnya Abdul Muttalib. Artinya keluarganya itu adalah keluarga orang yang besar, terpandang, dia pun gagah, dia pun baik hatinya kepada orang-orang. Siapapun yang datang ke kota Mekah, maka diberikan minum, diberikan ini dan seterusnya, difasilitasi. Lalu kemudian ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab ini mulai agak tersinggung karena ajaran Nabi, setiap orang yang menyembah patung-patung itu mesti ditinggalkan. Tapi selama ini Abu Lahab tidak menolak dengan keras, karena Nabi pun dakwanya secara face to face, door to door, orang ke orang, belum lagi secara terang-terangan. Maka sampailah pada suatu ketika Allah perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, sekarang sudah waktunya engkau sampaikan dakwah itu kepada ahli keluargamu. Apa hikmahnya kata para ulama? Bahwasanya dalam berdakwah itu butuh metode, butuh strategi. Tak langsung ujuk-ujuk boom itu, tak begitu Bapak Ibu. Karena mesti tengok yang dimad'ukan, yang didakwahi. Kalau orang pasar yang didakwahi, buat pula sedikit gaya dia. Jangan langsung ke orang yang baru taubat, jangan bilang bahwasanya semua akan diazab, semua akan Jadi sehingga orang yang baru mulai solat itu dia akan takut. Maka beri dulu kabar gembira bahwasanya Allah Maha Pengampun, sebanyak apapun dosa kita Allah pasti akan ampuni, bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas. Itu sebenarnya metodologi dakwah, tidak ujuk-ujuk langsung keras. Tengok mad'unya. Kalau yang sudah senior, yang umurnya 50 ke atas, jangan lagi cerita anak muda. Cerita bagaimana beramal, amalannya ini, amalannya ini, amalannya. Kalau orang tua, jangan cerita tentang anak muda, karena tak masuk ceritanya kepada mereka. Begitulah kira-kira strategi dakwah. Lalu kemudian Rasulullah SAW sampaikanlah. Nah, pada pagi itu Rasul naik sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safa dan Marwah. Beliau naik ke atas Safa, kemudian Rasulullah memanggil orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah. Fayunadi ya Bani Fihir, wahai Bani Fihir, maksudnya Quraisy. Ya Bani Adi, libutuni Quraisy, wahai kalian yang berada di kota Mekah ini, wahai suku ini dan suku itu, berkumpullah kalian di sini. Akhirnya mereka pun berkumpul. Karena yang menyeru ini bukan orang biasa, Muhammad orang yang terpuji, orang yang jujur dan seterusnya. Bagi orang-orang yang tak bisa datang Bapak Ibu, mereka mengutus delegasi.
Diutus ini, diutus itu. Saking pentingnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya berkumpul, lalu kemudian Rasulullah katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ara'aitakum, apa pendapat kalian? Lau akhbartukum, seandainya aku kabarkan kepada kalian, anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum, seandainya ada di belakang saya ini, maksudnya belakang bukit Sofa tadi, ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian, apakah kalian akuntum musaddiqi, apakah kalian mempercayainya? Maka kata mereka, jarabna alaika ya Rasulullah, ya Muhammad, na'am, ma jarabna alaika illa sidqan, tidaklah sama sekali apa yang kau ucapkan itu kecuali kebenaran. Ini menunjukkan Bapak Ibu, Rasulullah itu orang yang sangat jujur sekali. Qala fa inni nadhirun lakum baina yaday azabis syadid, sesungguhnya aku tegak di hadapan kalian ini untuk memberi peringatan tentang azab yang sangat pedih. Faqala Abu Lahab, rupanya paman kandungnya hadir di situ yang bernama Abu Lahab, bapak yang ganteng tadi, Abu Lahab. Kata beliau, tabban laka ya tabban laka sa'irul yaum alihadza jama'tana, wahai Muhammad, celaka engkau, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini, untuk memberitahu bahwa engkau akan menyelamatkan kami? Karena bagi mereka penyelamat itu adalah patung-patung yang mereka buat. Lalu kemudian turunlah ayat ini Bapak Ibu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tiba-tiba datang Jibril alaihi salam membisikkan ke telinga Rasulullah untuk membacakan surat ini. Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Lalu kemudian ketika ayat itu dibaca sampai ke ujung, orang-orang kota Mekah itu mengira apa yang dibacakan oleh Muhammad ini adalah syair, penggalan-penggalan syair. Karena orang Arab tak mengenal dengan namanya Al-Quran. Sebab inilah dakwah pertama Rasulullah terhadap penduduk kota Mekah, sehingga apa yang mereka baca itu dikiranya adalah syair. Lalu kemudian syair itu dibaca dari rumah ke rumah. Bahkan celakanya kalau ada para musafir yang datang ke kota Mekah dan mereka hafal, mereka baca itu ayat terus menerus. Kata para ulama, begitulah cara Allah menghinakan Abu Lahab. Bahkan sampai hari kiamat ayat itu selalu akan kita baca. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan mungkin lebih sering kita baca di surat sunat, karena ayatnya pendek, senang kita bacanya. Itu menunjukkan Abu Lahab itu selalu dicela dan dicela. Berarti boleh mencela orang, Ustaz, mencela yang sudah dicela Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu kalau sudah ditetapkan, kalau ada orang kafir harus disebut kafir, enggak boleh disebut tidak kafir. Non muslim. Karena bahasa Al-Quran begitu. Surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, mereka orang-orang kafir. Katakanlah kepada orang kafir itu. Dan hari ini kita dipaksa untuk bertoleransi. Oh jangan, kalau kamu sebut kalau sebut kafir maka kamu termasuk orang yang ekstrim. Kalau kamu disebut itu maka kamu tidak menjaga perasaan. Sesungguhnya tidak demikian, karena itulah menjadi diksi Al-Quran. Ketika Yahudi disebut kafir, ya kita sebut kafir. Ketika penyembah berhala itu kafir, dia memang disebut kafir, karena Al-Quran membahasakan demikian. Maka Abu Lahab ini disebut sebagai orang yang tercela dan namanya itu terus dibaca oleh orang-orang Mekah. Sampailah suatu ketika terdengar oleh Ummu Jamil, istri Abu Lahab, karena diseret namanya di situ. Jadi rupanya suaminya itu ketika tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu, dan istrinya, terseretlah nama Ummu Jamil. Lalu kemudian Ummu Jamil ini mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil membawa batu. Dia tidak takut Bapak Ibu. Karena biasanya orang besar itu
Ketika dia diseret-seret, dia tak peduli. Apalagi Muhammad itu termasuk ponakan dia jatuhnya. Karena ya Abu Lahab adik-beradik dengan Abdullah. Lalu kemudian dibawalah batu, ada mengatakan kain dan sebagainya. Setelah itu dicari, rupanya Rasulullah sedang duduk di depan Ka'bah bersama Abu Bakar. Di situ Abu Bakar sudah mulai takut tuh Bapak Ibu. Jangan-jangan ini Ummu Jamil, Urwah binti Harbin datang ke sini untuk membalas terhadap apa yang disampaikan Muhammad, kata Abu Bakar dalam hatinya. Kemudian sesampai di depan Abu Bakar, herannya Ummu Jamil ini bertanya, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, mana kawanmu itu?" "Kawan siapa?" "Kawanmu yang mencela suamiku dan menyeret-nyeret namaku." Abu Bakar pun heran Bapak Ibu. Sementara Ummu Jamil, Rasulullah itu berada di sampingnya Abu Bakar. Dia tak melihat sama sekali. Kalau aku bertemu dengan dia, aku akan pentung kepalanya, aku akan pukul dia, karena dia sudah menjelekkan saya dan telah mencederai nama baikku. Akhir-akhirnya begitulah. Kalau hari ini mungkin dilaporkan ke Barreskrim Bapak Ibu, karena mencederai nama baik. Lalu kemudian, "Tolong sampaikan ke kawanmu itu berhenti untuk mencela saya dan keluarga saya." Pulanglah dia. Di situ Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa dia tak melihatmu?" Kata Rasulullah, "Qad a'mallahu basaraha." Sungguh Allah telah membutakan matanya, sehingga tak nampak oleh Ummu Jamil tadi Rasulullah yang duduk di samping Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sejak saat itulah Ummu Jamil tadi, di mana ada Rasulullah, dia selalu hadir di situ. Apa yang dilakukannya? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dia membawa, ada yang mengatakan hatab itu kayu yang berduri. Kayu berduri, mana Rasulullah berjalan, maka dia sudah letakkan kayu berduri itu tempat Rasulullah berjalan tadi. Dan zaman itu Bapak Ibu tidak seperti sekarang alas kakinya. Kalau alas kakinya itu bagus takkan terasa. Kalau dulu jarang sekali yang memakai alas kaki. Jangankan zaman Nabi, di zaman datuk-datuk kita saja, kalau ke sawah, kalau ke hutan itu udah jarang pakai sendal. Dan bahkan lebih kuat pula tapak kaki pada sendal lagi, Pak. Saya punya kawan Pak, orang Ludai. Tapak kaki itu Pak segini tebalnya. Yang kita pijaknya duri rotan tu, duri itu yang patah. Kalau kaki awak mijak rotan tu, kaki kita yang jebol. Masih ada itu tahun 2000-an itu. Artinya kaki mereka tu sudah kebal sekali. Maka kerjanya Ummu Jamil ini meletakkan duri-duri di setiap jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, kan tadi ayat menyebutkan fi jidha hablum mim masad. Di lehernya itu ada sabut. Itu kiasan. Sebenarnya Ummu Jamil itu punya perhiasan yang banyak. Perhiasan itu dijual oleh dia untuk menyuruh orang. Bagaimana Muhammad ini celaka, beli ini supaya dia celaka. Semua harta bendanya itu didermakan. Itu tanda petik, didermakan untuk mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggal dunia. Lalu bagaimana pula dengan Abu Lahab? Abu Lahab sejak saat itu dia kan bertetangga dengan Rasul. Setiap kali Rasul itu pulang beribadah, Abu Lahab ini meletakkan isi-isi perut hewan di depan tangganya. Makanya satu ketika Rasulullah berkata, "Apakah begini tetangga terhadap tetangganya?" Padahal orang Arab jahiliyah itu Bapak Ibu sangat menghormati tetangganya. Mereka masih menjunjung tinggi bagaimana menolong tetangga dengan tetangganya lain. Tetapi ketika kebencian sudah mendarah daging di hatinya Abu Lahab, maka dia tak peduli lagi dengan etika-etika yang ada ketika itu. Kebenciannya itu berawal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan Lata, Manat, Uzzah dan Tawud. Seperti yang kita pernah kisahkan di tempat lain,
Orang-orang yang tidak beriman itu memusuhi orang beriman cuma satu, Pak, penyebabnya. Yaitu Allah kisahkan di dalam Al-Quran surah Al-Buruj, surat yang ke-85. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka itu memusuhimu atau kalian wahai orang-orang beriman kecuali karena kalian menyembah Allah yang maha terpuji lagi maha kaya. Itulah penyebabnya. Sepanjang masa orang yang tidak beriman itu memusuhi kita karena kita syiarkan agama, kita mengajak orang untuk beribadah, kita mengajak orang untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu sajalah penyebabnya, Bapak Ibu. Kita tak pernah ganggu ekonominya, tak pernah ganggu apa yang menjadi kepentingan dia. Selama itu kebaikan maka kita mengajak dan ternyata inilah yang menyebabkan Abu Lahab itu begitu benci dengan keponakannya. Lalu kemudian pada tahun kira-kira tahun ke-9 atau tahun ke-10 kemudian Rasulullah menikahkan anaknya yang bernama Ummi Kulsum dengan Utsbah. Utsbah ini adalah anaknya Abu Lahab, Utsbah bin Abu Lahab. Dan yang kedua Ruqayyah. Terbalik, Utsbah menikah dengan Utaibah, Utaibah menikah dengan Ruqayyah. Kemudian Ummi Kulsum menikah dengan Utsbah. Jadi dua anaknya Rasulullah menikah dengan dua anaknya Abu Lahab. Nah, ketika Rasulullah menikahkan anaknya ini, Rasul belum diangkat menjadi Rasul. Muhammad belum diangkat menjadi Nabi. Lalu kemudian belum sempat mereka satu rumah. Utsbah dan Utaibah ini dalam satu kesempatan pergi ke Syam untuk berdagang. Sebelum pulang dari Syam, rupanya Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Maka ketika anak Abu Lahab ini pulang sampai ke rumah, dia langsung perintahkan kepada anaknya, kalian harus bersikap yang jelas. Bersikap kepada ayah atau masih tetap bersama Muhammad. Maksudnya nikah dengan anaknya. Kenapa begitu wahai ayah? Karena Muhammad itu telah mencelah keluarga kita. Dibacakanlah ayat tadi Bapak Ibu. Lalu kemudian kata ayahnya, saya beri kalian dua pilihan. Menceraikan anak Muhammad itu atau tinggalkan saya. Jangan anggap lagi kita sebagai keluarga. Rupanya dua anaknya ini, Utsbah dan Utaibah, mengikuti saran sang ayah. Akhirnya diceraikanlah Ummi Kulsum oleh Utaibah. Lalu kemudian Utsbah ini orangnya agak sangar sedikit, agak kasar. Dia temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aku ceraikan putrimu yang bernama Ruqayyah." Tak cukup di situ, rupanya Utsbah ini menudahi Rasulullah dan tak sempat mengenai wajahnya. Ketika itu Rasulullah katakan, "Wahai Utsbah, sesungguhnya apa yang kau lakukan ini akan menjadi malapetaka bagimu." Lalu kemudian Rasulullah berdoa, "Allahumma sallid alaihi kalbak." Ya Allah, timpakanlah kepada orang ini, maksudnya Utsbah tadi, anjing-anjingmu. Kalbak. Lalu kemudian dia pun pergi meninggalkan Rasulullah. Sesampai di rumah, dia pun cerita kepada ayahnya, Abu Lahab, "Wahai ayah, tadi saya didoakan oleh Muhammad begini-begini." Maka ayahnya takut Bapak Ibu. Karena ayahnya sebenarnya dia mengetahui bahwa Muhammad itu Nabi. Tapi karena tadi mungkin kepentingannya terganggu dan seterusnya, dia menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kata Abu Lahab, "Mulai hari ini wahai anakku, kemanapun engkau pergi, aku akan bekalkan pengawal. Kamu tak boleh tinggal sendirian." Kenapa begitu wahai ayah? Karena doanya itu berbahaya. Kata Utsbah, "Enggak apa-apa, saya enggak takut. Saya enggak takut dengan doanya Muhammad itu. Dia kan biasa manusia. Saya juga manusia." Dengan pedenya sampailah suatu ketika Utsbah ini kembali berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Utsbah itu beristirahat di sebuah pohon dan tertidur. Kawan-kawannya pun tertidur. Ketika itu tiba-tiba datang seekor singa yang menerkam Utsbah itu. Ketika singa itu menerkam dan memangsa sampai mati, dia masih sempat mengatakan, "Ini ulahnya Muhammad, ini ulahnya Muhammad." Bisa jadi kata para ulama, di situ tampak oleh dia wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang doa orang soleh itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya kenapa
kalau ada kita buat rumah, kemudian kita pindah rumah, kita minta orang ustaz datang ke rumah ustaz, datang ke rumah ustaz untuk berdoa, minta keberkahan, minta ini, minta itu. Biasanya doa saja yang kita minta. Datanglah saya tengok bapak ibu, ada orang yang dari bersilam, lama bersuluk, memang alim. Bukan karena serbannya yang besar atau jenggotnya panjang, tidak. Betul-betul alim dia. Datang ke rumah, minta didoakan, dibacakanlah air segelas, dibacakan doa-doa. Kalau bahasa Pak Abdul Qadir, ngalap berkah. Ngalap berkah. Boleh nggak ngalap berkah itu Ustaz? Ya boleh. Ngalap berkah itu minta doa kepada orang-orang soleh. Ya, bukan kepada orang biasa. Bahkan dulu kami bapak ibu di Gontor itu, ada seorang kiai kami, Kiai Zarkasi itu, setiap kali bertemu dengan orang, dia minta doa. Bahkan seorang pencuri sekalipun minta doa dia. Heranlah pencuri ini pak, wahai kiai, kenapa engkau minta doa kepada saya? Saya kan seorang yang jahat, seorang pencuri. Kata sang kiai ini, doamu untukmu mungkin tertolak, tapi doamu untuk orang lain belum tentu tertolak. Begitulah bapak ibu. Doa itu bisa jadi karena dia, untuk dia tertolak, karena mungkin dia jahat. Tapi untuk orang lain belum tentu. Setiap kali dia bertemu minta doa. Doa anaknya selamat, anaknya sukses. Sesuai yang diucapkannya itu, kalau tak salah anaknya mungkin 9 orang. Itu doktor semua bapak ibu. Ada mungkin ada 1-2 saja yang tidak doktor. Artinya ini doa itu kepada siapapun kita minta, minta berkah dengan orang-orang soleh. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dari zaman dahulu sampai hari ini, ngalap berkah. Dulu kita ada kasih buku satu kan, warna biru, ngalap berkah amalan para ulama. Ada situ banyak sekali kisah-kisah yang kita cantumkan. Intinya apa? Bahwasanya doa orang soleh itu luar biasa. Maka itulah yang kita harapkan terhadap orang-orang soleh di antara kita. Maka akhirnya Utsbah tadi meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah meninggal ini. Kemudian bagaimana pula dengan Abu Lahab? Pada tahun ke-13 Hijriah datanglah perintah hijrah ke kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Setelah itu setahun kemudian kafilah-kafilah atau harta benda orang beriman dirampas oleh penduduk Mekah. Maka Rasulullah mendapat kabar Abu Sufyan dan rombongan akan bertolak menuju Syam, dan Rasulullah ingin mencegat untuk membalas dendam. Lalu kemudian terciumlah kabar itu oleh Abu Sufyan. Kemudian dia minta salah seorang penunggang kudanya yang tercepat ketika itu yang bernama Domdom. Ya, Domdom ini pandai sekali macu kuda, kencang dia bermacu kuda. Disuruh datang ke kota Mekah untuk mengabarkan dan menyiapkan pasukan. Di situ Abu Lahab ikut. Ini satu riwayat. Abu Lahab ikut untuk berperang. Kemudian sampailah di Badar, di sumur Badar. Kemudian mereka pun berperang dan Abu Lahab mati di situ. Ini satu riwayat bapak ibu. Tapi ada riwayat yang lain Abu Lahab matinya tidak di situ. Abu Lahab itu matinya suatu ketika ada orang yang datang dari kota Madinah membawa kabar. Di perang Badar itu yang selamat dari perang Badar adalah Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan pulang ke kota Madinah dan mengabarkan kepada penduduk kota Madinah termasuk Abu Lahab. Karena Abu Lahab tidak ikut perang. Yang ikut itu hanya hartanya saja. Jadi kata Abu Lahab, saya duduk saja di sini nunggu berita, apapun kebutuhan kalian kami yang penuhi. Kata Abu Lahab. Hari ini ada enggak yang begitu, Pak? Kira-kira banyak juga yang begitu. Dia enggak ikut di layar, tapi sesungguhnya dia menggerakkan di belakang. Nah, banyak ya Pak ya. Nah, desainernya itu di belakang dia. Jadi yang heboh itu depan, dia tepuk tangannya di belakang. Nonton saja. Nah, itu dulu Abu Lahab zaman dulu. Berarti zaman sekarang kalau ada yang seperti itu, itulah Abu Lahabnya. Jadi Abu Lahab ini saya enggak ikut perang, tapi apapun kebutuhan kalian, serah kalianlah. Lalu kemudian rupanya kalah. Kaum muslimin jumlahnya cuma 314 orang. Lalu kemudian mereka menang. Abu Sufyan bercerita, kami rasanya bukan melawan Muhammad. Ada orang yang berpakaian putih, kuda putih yang siap menghunuskan pedangnya. Dan itu jumlahnya tidak pernah habis. Dalam Al-Quran itu disebutkan 5.000 diturunkan oleh Allah untuk menolong kaum muslimin. Rupanya di samping
Di samping Abu Lahab ini ada budaknya yang bernama Abbas. Jadi kata Abbas ini budaknya salah seorang petinggi Mekah juga yang kebetulan samping Abu Lahab. Kata Abbas ini, itulah malaikat yang menolong nabinya. Ketika disebut itu malaikat yang menolong nabinya, ditamparlah oleh Abu Lahab ini budak itu. Padahal bukan budak dia. Mengadulah budaknya itu ke bosnya. Bos itu lebih kaya pula lagi daripada Abu Lahab tadi. Kemudian kata budak ini, wahai bos, saya ditampar oleh Abu Lahab. Dicari Abu Lahab tu bapak ibu. Bawanya kayu, ditokoknya kepalanya. Karena di zaman itu, ya kalau orang yang besar itu, yang berkuasa itu, yang di bawah dia enggak berani berbuat, Pak. Enggak berani sama sekali. Walaupun dia kaya juga tapi enggak seberani itu. Apa contohnya? Contohnya Hamzah. Hamzah ketika dia mendengar kabar kemanakannya Muhammad mau ditampar, mau dipukul oleh Abu Jahal. Hamzah yang pulang dari berburu. Makanya Hamzah ini kan sebut Asad kan, pemburu singa. Karena yang diburunya itu bukan kijang, Pak. Singa buruannya, Pak. Singa, apalagi hewan buas itulah. Nah, ketika dia pulang dari berburu itu, dicarinya Abu Jahal, langsung ditempelingnya depan orang banyak. Padahal Abu Jahal itu bukan orang kecil juga, suku Quraisy. Begitulah kasta-kasta yang terjadi di kota Mekah. Lalu kemudian itu yang terjadi kepada Abu Lahab, dipukul kepalanya. Mungkin bahasa kitanya, kau ni tak tahu diri. Ditekeknya kepala dia tu. Jangan macam-macam, aku inilah yang punya budak ini. Ada yang mengatakan sejak itu kepalanya bocor dan luka tak pernah sembuh lagi sampai mati. Ketika dia meninggal bapak ibu, tak satu pun yang berani untuk mengangkat jasadnya Abu Lahab ini. Karena jasadnya begitu bau, bahkan anaknya Utsbah dan Utaibah tak berani untuk mengangkat jasad anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Dirajamlah dia ini. Cara menguburkannya dirajam, dilempar dengan batu dari jarak jauh sampai tertimbun. Kata para ulama, hikmahnya bahwasanya orang yang memusuhi dakwah Rasulullah, orang yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, Allah pasti akan hinakan hidupnya di akhir hayat mereka itu. Cepat atau lambat Allah akan tampakkan kuasanya kepada mereka-mereka yang menghalang-halangi orang yang menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Lahab seperti yang disebutkan Al-Quran, ketika masih hidup sudah dicela dan diklaim dicap matinya su'ul khatimah. Al-Quran membenarkan itu, sama sekali Al-Quran tidak pernah meleset matinya su'ul khatimah. Apa hikmah dari kisah yang singkat dan padat ini Bapak Ibu? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan, menjatuhkan keadilan kepada hamba-hambanya. Kalau orang itu orang zalim dan tidak bertaubat sebelum meninggal, maka Allah pasti akan timpakan bencana kepada orang zalim itu. Itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua, akan selalu ada Abu Lahab sepanjang zaman. Kalau dulu namanya Abu Lahab, karena Al-Quran itu tak menyebutkan nama aslinya, disebut gelar. Namanya Abdul Uzzah, gelar. Maka gelar ini kata para ulama menjadi contoh prototipe bagi generasi yang berikutnya. Maka nampaklah oleh kita orang yang semacam perangainya itu disebut Abu Lahab. Ayahnya pembenci dakwah, istrinya pembenci dakwah, anaknya juga tak suka dengan dakwah, berarti dia termasuk keluarga Abu Lahab abad modern. Kan selalu ada Abu Lahab sepanjang masa. Yang kedua, akan selalu ada orang-orang yang ingin memadamkan dakwah dengan harta bendanya. Yasudduna an sabilillah. Kalau Bapak Ibu menghidupkan masjid dengan harta Bapak Ibu, ada yang sedekah nasi untuk iktikaf, ada yang sedekah untuk pengajian, ada yang sedekah untuk imarah masjid, macam-macam. Di luar sana ada juga yang bersedekah untuk memadamkan cahaya Allah, ada juga yang melemahkan, seimbang. Sepanjang masa akan selalu ada orang-orang semacam itu. Jadi kita enggak bisa mengelak sebenarnya. Kok ada orang begitu, Ustaz? Kata para ulama, disitulah Allah menguji hambanya, disitulah ditengoknya. Karena kalau mulus saja perjalanan,
tak akan nikmat. Biasanya Bapak Ibu ketika orang sukses itu, dia bercerita bukan ketika sampai di puncak. Oh, saya dulu Ustaz luar biasa, pulang jam 12, jam 3 sudah bangun. Itu yang diceritakan kesusahannya. Berceritalah Pak Abdul Qadir, oh saya dulu Ustaz hampir lagi, kata dia. Untung nyawa saya ada 2 katanya. Jadi nyawanya 2. Ajal belum sampai. Begitulah orang menceritakan, bukan ujungnya itu tapi proses untuk sampai ke sana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan akan ada orang-orang yang menghabiskan hartanya untuk memadamkan cahaya Allah. Yang ketiga, doa Nabi itu makbul. Nabi sudah meninggal, maka doa para ulama lah yang menjadi pegangan atau yang kita minta kepada mereka. Yang keempat, yang terakhir, bahwasanya yang menghalangi dakwah atau musuh itu sesungguhnya bukan orang jauh, tapi orang terdekat terlebih dahulu. Makanya ketika penduduk Mekah itu, kata Abu Lahab, bohong engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau kumpulkan kami? Lalu kemudian orang-orang berkumpul tu heran Bapak Ibu, ini mengapa nih anak semua kemenakan nih, dia bertengkar depan kita nih. Kalau orang asing mungkin enak, bisa orang, oh dia kan orang asing pasti ada kecemburuan sosial. Ini yang membantah itu pamannya. Tapi akhirnya karena yang hidup hanya 4 orang, Hamzah, Abu Talib, Abbas dan Abu Lahab, 2 beriman, 1 para ulama ikhtilaf, yang 1 tidak beriman. Yang 2 ini akhirnya yang membacking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Dalam berdakwah itu perlu backingan. Perlu Bapak Ibu. Maka backingan saya adalah Jamaah Nurul Huda. Insya-Allah. Kalau nanti ada apa-apa, itu Pak Ketua dulu saya tolong Pak Ketua. Tak mempan Pak Ketua kan Pak Abdul Qadir kita minta biar AK5 itu kan bukan contoh saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir itu gurau saja. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kisah Al-Qur'an yang Allah sampaikan kepada kita, kisahnya akan terus berulang sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan kita jadikan pelajaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.